Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, berjumpa kembali bersama saya Wahid Surya dalam program Lawang Swargo. Pemirsa, saat ini saya berada di daerah Kranji, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, di mana di sini dari informasi yang saya dapat ada sebuah masjid bernama Masjid Jami Kranji, dan masjid ini memiliki nilai sejarah. Bagaimana caranya? Ikuti saya terus dalam Lawang Swargo. Pemirsa Batik TV, saat ini saya sudah bersama dengan para jamaah Masjid Jami Kranji ya, dan juga para pengurusnya juga ada di sini juga. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ini kita habis melaksanakan sholat asar bersama ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini berarti nanti ada acara lagi nggak? Biasanya kan sebelum maghrib itu kan ada pengajian ya. Di sini ada juga ya Pak ya? Jadi pengajian menjelang buka puasa. Pengajian menjelang buka puasa. Ini kalau saya lihat jamaah sholat asarnya banyak banget ya Pak ya. Kalau pas pengajiannya jamaahnya banyak juga Pak. Iya, kalau di sini memang termasuk jamaah yang paling banyak di antara tempat-tempat pengajian itu. Di pengajian rutin Masjid Jami Kranji ini kalau bulan puasa itu meneruskan atau membiasakan seperti hari-hari biasa. Sebetulnya ya hari-hari biasa sebelum Ramadan kita ada pengajian. Antusiasnya luar biasa ya untuk masyarakat Kranji ini ya. Dan pemirsa, tadi juga saya sholat jamaah asar di sini, tak lihat juga cukup banyak ya. Jika dilihat dari rata-rata masjid yang ada itu, di sini bisa dikatakan cukup banyak, luar biasa sekali. Memang istilahnya tuh iman-imannya pada kuat-kuat semuanya Pak ya di sini. Amin ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan pengajian habis sebelum maghrib, terus pengajian ada lagi sebelum subuh, mungkin biasanya setelah subuh? Ada lagi biasanya setelah subuh. Kalau setelah subuh biar anak muda ya. Anak muda. Ibu-ibu. Anak muda, ibu-ibu. Luar masjid. Di luar masjid. Kalau kegiatan daturnya ramai juga Pak di sini Pak? Yang termasuk habis subuh itu antusias untuk masyarakat ibu-ibu memang termasuk banyak, paling banyak. Paling banyak juga, luar biasa. Harus 3 kelompok dewasa, kanak-kanak yang lelaki, kanak-kanak yang perempuan. Jadi dalam jumlah besar. Jadi tidak hanya satu, biasanya kan satu aja nih yang baca di mic, tapi juga ada anak-anaknya juga. 3 kelompok. Ada kelompok. Anak-anak dewasa sama satu lagi apa tadi? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Jadi tidak hanya, kalau biasanya kan yang anak muda dan orang dewasa saja nih ya yang tadarus ya, tapi di sini ada 3 kelompok, luar biasa. Mungkin anaknya biar terbiasa untuk tadarus di masjid. Dan di sini ya, untuk kegiatan pengajian itu yang pengajian kuliah subuh, ya kuliah subuh, terus ada pengajian menjelang buka puasa. Itu biasanya yang dibacakan itu kitab-kitab, kitab-kitab menurut yang mengisi pengasuh masing-masing. Setiap hari itu berbeda dengan pengasuhnya. Jadi di sini itu termasuk untuk variasi untuk semangat masyarakat itu, yang mengisi itu bergantian, berjadwal sehingga nggak bosan ya. Jadi tidak hanya satu ya. Nanti ada kegiatan lagi tadarus Quran. Itu sehabis tarawih. Tarawih itu Al-Quran, khusus membaca Al-Quran. 3 tingkatan itu ya? Tingkatan itu. Ada yang anak, perempuan, sama ada yang dewasa gitu. Berarti memang antusias masyarakat Kranji sendiri sangat luar biasa ya terhadap kegiatan. Alhamdulillah. Dan itu turun-temurun, peninggalan dari dulu ya, tradisi lama itu. Tradisi lama. Sehingga para orang tuanya menyuruh anak-anaknya dan keturunan-keturunannya untuk ayo ke masjid gitu ya. Sehingga anak-anak atau orang pemuda itu kalau nggak mengikuti kegiatan itu terasa itu gimana, hampa gitu. Janggal. Mau apa ini kok nggak ikut gitu. Merasa istilahnya kalau nggak ikut merasa ketinggalan dengan yang lain, kosong ya, lah, kosong. Ikut semuanya.
Oke, dan baik pemirsa Sahabat juga TV. kegiatannya ditunggu-tunggu juga. Sangat ditunggu-tunggu ya. Luar biasa sekali ya pemirsa Sahabat TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Lawang Swarga. Pemirsa Sahabat TV, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Afnan. Pak Afnan ini ketua pengurus masjid, Pak G. Ya. Ketua pengurus masjid Jami Keranji ini ya. Sehat Pak Afnan? Alhamdulillah. Puasanya lancar juga Pak ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Pak, saya kan datang ke sini kan pengen sedikit tahu nih Pak sejarah dari Masjid Keranji ini Pak. Mungkin bisa sedikit ceritakan Pak dulu berdirinya itu tahun berapa Pak? Masjid Jami Keranji dari dulu namanya begitu sampai sekarang tidak ada nama spesifik seperti masjid-masjid sekarang ada mana Masjid Al-Mutakin sini dengan nama kampung yang dulu dibabat oleh Mbah Nur Anom. Kampung ini sebelum ada hunian beliau Mbah Nur Anom babat kampung sini yang kemudian mendirikan masjid ini menjadi ikon Keranji bahkan di Kedunguni. Yang cerita orang tua itu awal dibangunnya masjid bukan dengan batu bata, semen atau perekat yang lain, tetapi hanya dengan kayu jati dari satu pohon yang diberi oleh orang tuanya ya, atau simbahnya ya, yang juga pohon jati itu yang sebelumnya ada dua. Yang pertama itu untuk kapal dalam pertahanan negara serbuan ke kolonial penjajah. Nah, pohon yang kedua ini yang untuk membuat masjid ini, sehingga seluruh material masjid hanya dengan kayu jati dari satu pohon jati ya. Tetapi di masjid ini ada tertulis awal bina, awal pembangunan. Bina itu biasa dimaknai membangun bangunan ya. Itu tertera tahun 1234 Hijriyah ya. Tulisan kedua dan bisa dilihat ya, yang satu di depan dengan pahatan, yang kedua tulisan tangan di keramik ya, di atas mihrab. Yang kedua itu awal takmir, ada awal bina, ada awal takmir. Selisih tahun antara bina membangun dan takmir itu 100 tahun pas, sehingga tertulis 1334. Itu 133 di atas mimbar itu di atas mihrab. imaman. Iya. Di atas imaman. Kalau melihat dari tertulis tahun, maka sampai sekarang 200 berapa? Iya, 200 belum tahun ada lebih 300, ya. belum ada 250 ya. Masih 200 lebih sedikit. Kalau mengacu pada awal bina 1, 2, 3, 4 Hijriyah, sekarang 1446 Hijriyah ya. Nah, kalau dulu berarti
mungkin masih sederhana ya Pak ya, dengan kayu jati seperti itu ya. Kalau pemugaran-pemugaran atau mungkin bangunan-bangunan tembok pertama itu berarti yang tahun 1, 2, 3, 4 Hijriah itu Pak. Iya. Dan mungkin kayu jati yang sebagai material keseluruhan masjid dulu itu mungkin yang digunakan sekarang di atas ya. Ini di atas kayu jati semua ya. Di pinggir-pinggir bangunan ini juga jati semua. Yang jendela, pintu, apa saja itu jati semua. Jati semua. Tapi ini kalau saya lihat juga pintunya juga masih pintu seperti pintu zaman dulu ya Pak ya, zaman Belanda, zaman kolonial Belanda juga ya, dan temboknya juga tak lihat juga tembok-tembok yang benar-benar kokoh, tebal banget di sini ya Pak ya. Ini kan dapat dulu berarti tembok ini yang tahun 1234 ya, itu. Mungkin saja ya. Saya tidak bisa memastikan. Cuman kemungkinannya. Ya, kita butuh data lebih, butuh data untuk ya akurat atau semi akurat sampai valid, butuh kesejarahan. Tetapi bagaimana kita menelusur kesejarahan dari orang-orang yang di Kranji ini sudah tidak bisa bercerita selain itu. Karena kan sudah meninggal yang dulu ya Pak ya. Nah kalau zaman Pak Afnan kecil berarti memang bangunan utamanya ini yang kita yang pertama ini yang kotak ini ya. Kemudian ya sekitar tahun 60-an yang depan, sekitar tahun 70-an kanan kiri sayap nih. Orang sekarang bilang apa itu sayap masjid itu ya sayap itu gampang ya. Karena memang makin lama penduduknya semakin banyak ya Pak ya, dibutuhkan tempat yang semakin luas, terutama untuk mungkin sholat Jumat, yang mana satu kampung ya, satu Kranji kan otomatis ke sini semua ya Pak ya. Nah kalau yang dulu tersisa sampai sekarang selain dari kayu jati ada apa lagi Pak? Kalau telusur ke belakang, makam atau kuburan Mbah Non Anom itu banyak batu bata besar yang tidak ditemukan di negeri lain, di kota lain, di kampung lain, panjang 50 meter, ketebalan 20 cm atau meter ya, panjang sekitar 50 cm ya, setengah meter atau 60 itu saya lupa, lebar 25, ketebalan kira 10 cm. Batu bata yang sebesar itu belum pernah terlihat, kita ketahui dimanapun di tempat lain. Luar biasa ya Pak ya. Ini bisa ditelusur tahun berapa batu bata ini untuk mencari angka. Tapi belum dilakukan itu. Iya, baik Pak, seru sekali pembicaraan kita pada hari ini ya. Dan pemirsa Pak TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Lawang Swarga. Pemirsa, masih dalam acara Lawang Swarga dan kita masih melanjutkan obrolan kita seputar Masjid Jami Kranji Gedung Uni Pekalongan ini. Oh ya Pak, di sini kan saya melihat di belakang ini saya juga ada mimbar ya Pak ya, dan tak lihat juga mimbarnya unik, ada ukiran-ukiran kayu jatinya tuh sejak tahun berapa itu Pak mimbarnya Pak? Ya tertulis untuk mimbar itu 1100 berapa itu, pahatan kecil ya, di atas, ada pahatan kecil di atas. Hijriah juga ya, 1100 berapa ya. Ini abad 12 Hijriah.
Berarti sebelum prasasti yang 1200 itu Iya. mimbar lebih ada dulu ya Pak ya? Iya. Lebih lawas lagi ya, dan sampai sekarang juga masih awet ya. Memang bangunan kayu jati dulu itu kuat sekali ya Pak ya, Iya. sampai sekarang juga masih awet. Nah terus ada apa lagi Pak yang mungkin sejarah dari masjid ini Pak, mungkin dari beduknya Pak di sini Pak? Untuk beduk ini ada sejarah tukar tambah dengan beduk Masjid Jami' Pekalongan, masjid besar ya, masjid besar Pekalongan. Ya mungkin sekitar tahun 60-an Masjid Jami' Kranji ini punya beduk yang besar. Ada pandangan dari orang Pekalongan karena ada kaitan kekeluargaan dan kefamilian dengan Pekalongan. Ini sepertinya beduk di Masjid Kranji layaknya untuk Masjid Pekalongan sehingga ditukar. Jadi beduk yang sekarang ada di Pekalongan itu adalah dulu milik Masjid Kranji. Dan beduk yang ada sekarang di Masjid Kranji adalah dulu milik Masjid Agung Pekalongan. Tukar tambahnya adalah ini jam tembok. Sama dikasih jam Iya. seperti itu. Masjid Kalau Jami' tahunnya? Kranji juga diberi jam dinding Nitisono ya. Tertulisnya merek atau mungkin perusahaan. Dua ya, Pak, ya? Berarti 2 jam ini ya? Satu, Oh, satu jam. Kalau tahun tukar Kemudian menukar gitu? juga ditukar orang. Ada nama Mbah Minun, itu orang Kranji, diminta oleh masjid sana menjadi marbot Masjid Jami' Pekalongan. Masjid Agung. Sampai wafat. Sebelum wafat Mbah Minun sudah pensiun, tapi masih dijaga, masih diopeni oleh pengurus Masjid Agung Pekalongan. Sampai wafat, kemudian jenazah dibawa ke sini, ya, disolatkan di sini, dan dimakamkan juga di kuburan sini. Kalau tahun dulu tukar menukar beduknya sekitar tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun 60-an. Berarti belum begitu lama banget ya Pak Iya. ya? Artinya masih 1960 ya. Oh ya Pak, kalau di bulan Ramadan ini ada kegiatan apa saja Pak? Mungkin atau tradisi-tradisi unik di masjid ini Pak? Ya. Untuk kegiatan banyak yang sama dengan masjid yang lain, ada tadarus, ada ngaji. Ya. Untuk ngaji setiap sore jelang maghrib. Kalau harian tidak Ramadan itu pagi dan habis maghrib. Habis maghrib dan pagi jam 6. Untuk Ramadan itu hanya 1 kali jelang maghrib. Itu sama dengan masjid yang lain ada. Ya. Tetapi yang tidak ada di masjid lain, bahkan mungkin seluruh dunia, ini adalah bahasa kampung alikaya, munajatan yang spesifik. Kalimat-kalimatnya dulu siapa yang membuat tidak diketahui. Ya. Itu dibaca sekitar 10 sampai 15 menit antara azan isya sampai qomat isya. Sehingga jeda antara azan dan iqomat isya itu agak lama dibanding dengan mushola atau masjid yang lain. Ya, ada. Itu bacaannya seperti apa Pak berarti Pak? Bacaannya? Ya nanti malam sini saja bisa direkam. Seperti itu. salawat-salawat itu ya? Enggak. Oh beda ya. Iya. Berarti kalau masjid biasanya kan sholat pujian-pujian lah, di sini Iya. bacaan namanya apa tadi namanya? Nah, ini alikaya, Alikaya. karena banyak kalimat alika ya Rasulullah. Ya. Kalau- Sampai sekitar 10 sampai 15 menit. Bahasa umum ya munajatan. Ya. Kalau ingin tahu ya nanti. Nanti taruh ya. di sini. Iya, isaan di sini. Sebelum isya sudah siap. Ya. Nah, terakhir Pak, mungkin harapan Pak Afnan sendiri, karena Pak Afnan sebagai kepala ketua pengurus masjid juga ya, harapan ke depannya untuk Masjid Jami' Kranji ini gimana Pak? Untuk masjid dan
tidak hanya masjid sini saja, supaya bersama masyarakat, bahkan untuk kepentingan masyarakat, bahkan tidak hanya kepentingan ibadah saja, tetapi juga nilai sosial, sehingga masjid menjadi sentral yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya kebutuhan yang sifatnya sholat ya. Tapi jauh lebih dari itu. Saya melihat banyak masjid yang belum begitu baik dalam pengelolaan taklimnya, masih minim, apalagi yang nilai sosial ini belum ya. Jadi ke depan untuk bisa dipikirkan menjadi aset kemasyarakatan, nilai-nilai sosial, itu masjid menjadi ikonnya. Ya cukup. Baik, terima kasih Pak Afnan, semoga bisa harapannya bisa segera terkabul ya Pak ya, dan bisa bersama-sama memakmurkan masjid juga untuk masyarakat Kranji dan sekitarnya. Baik pemirsa Batik TV, demikian program Lawang Swargo kali ini. Jangan lupa saksikan terus Lawang Swargo hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.